Di tengah tumpukan sampah, seorang pemulung muda menemukan seorang anak kecil yang tersesat. Dengan hati tulus, ia merawatnya seperti adiknya sendiri, tanpa mengetahui bahwa anak itu berasal dari keluarga kaya yang telah lama mencarinya. Mari kita simak kisahnya, dan semoga yang like dan subscribe selalu diberi rezeki. Hujan turun deras sore itu, menyapu jalanan kumuh di pinggiran kota dengan air keruh bercampur lumpur. Arman menarik napas panjang, merapatkan jaket bututnya yang sudah tak mampu lagi menahan dingin. Tangan kasarnya menggenggam karung lusuh yang hampir penuh dengan botol plastik dan besi tua. Hari itu terasa lebih berat dari biasanya, dan perutnya yang kosong sejak pagi terus merintih meminta isi. Namun, ia tak punya pilihan selain terus mencari. Hujan atau tidak, kehidupan harus tetap berjalan. Dengan langkah letih, Arman tiba di tempat pembuangan akhir, sebuah lautan sampah yang tak bertepi. Bau busuk menyengat menyergap hidungnya, tetapi ia sudah terlalu terbiasa untuk peduli. Kakinya yang tak beralas menapaki tanah becek, menyusuri tumpukan sampah yang menjulang, berharap menemukan sesuatu yang berharga. Namun, di tengah gumulan plastik dan kain-kain robek, sesuatu menarik perhatiannya. Bukan barang rongsokan seperti biasa, melainkan sesosok kecil yang meringkuk dalam kegelapan. Jantung Arman berdegup kencang. Ia mendekat perlahan, mencoba memastikan apa yang dilihatnya bukan hanya ilusi. Seorang anak perempuan, tubuhnya mungil dan kotor, bersembunyi di antara tumpukan sampah. Pakaiannya compang-camping, rambutnya kusut masai, dan kulitnya penuh noda kotoran. Ia tampak menggigil, bibirnya membiru, dan matanya yang ketakutan menatap Arman dengan nanar. "Hei, kamu siapa? Kenapa ada di sini?" Suara Arman bergetar, antara heran dan cemas. Anak itu tak menjawab. Hanya matanya yang berkaca-kaca, menatapnya dengan ketakutan yang dalam. Arman menelan ludah. Entah bagaimana, melihat anak itu membuat hatinya sakit. Ia tahu seperti apa rasanya sendirian di dunia ini, terlunta-lunta tanpa ada yang peduli. Perlahan, ia melepaskan jaketnya dan menyampirkannya ke tubuh mungil anak itu. "Kamu kedinginan, kan? Sini, ikut aku," katanya pelan. Anak itu tetap diam, tetapi ketika Arman mencoba meraih tangannya, ia tak menolak. Jemarinya kecil dan dingin, seolah nyaris tak bernyawa. Arman mengangkatnya dengan hati-hati, mendekap tubuh ringkih itu di pelukannya. Hujan masih turun deras, membasahi keduanya. Tapi kali ini, Arman tak lagi memikirkan dingin atau lapar. Yang ada di pikirannya hanyalah satu hal, menyelamatkan anak kecil yang tak berdaya ini, sama seperti ia ingin seseorang dulu menyelamatkannya saat ia masih kecil. Malam itu, di gubuk reyotnya yang hampir roboh, Arman menyalakan satu-satunya lilin yang ia punya. Cahaya redup menerangi wajah anak itu yang kini mulai terlihat lebih jelas. Meski kotor dan lelah, ia masih bisa melihat bahwa gadis kecil ini bukanlah anak biasa. Ada sesuatu yang berbeda dari caranya memandang, sebuah kesedihan yang terlalu dalam untuk seseorang seusianya. Arman menyodorkan roti kering yang ia temukan di tempat sampah tadi siang. "Makanlah, kamu pasti lapar," katanya lembut. Anak itu menatapnya sejenak sebelum akhirnya meraih roti itu dengan tangan gemetar. Ia menggigitnya pelan. Air mata mulai menetes di pipinya. Arman hanya bisa duduk diam di sampingnya, menunggu dengan sabar. Ia tak tahu siapa anak ini, dari mana asalnya, atau mengapa ia bisa terdampar di tempat sampah. Tapi satu hal yang ia tahu, malam ini, ia tak lagi sendiri. Hujan telah reda, namun hawa dingin masih menusuk hingga ke tulang. Di dalam gubuk reot yang nyaris rubuh itu, Arman memperhatikan gadis kecil yang kini tertidur di sudut ruangan.
Lilin di dekatnya berkedip lemah. Cahayanya menari di wajah mungil gadis itu, memperlihatkan betapa letihnya ia. Arman bersandar pada dinding kayu lapuk. Pikirannya berkecamuk. Siapa sebenarnya anak ini? Bagaimana ia bisa sampai di tempat pembuangan sampah? Saat fajar mulai menyingsing, gadis itu menggeliat pelan. Arman, yang sedari tadi terjaga, langsung menghampirinya. "Kamu sudah bangun?" tanyanya lembut. Anak itu hanya menatapnya, masih dengan tatapan takut yang sama seperti semalam. Namun kali ini, bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin berbicara tetapi ragu. Arman menghela napas, mencoba tersenyum untuk menenangkannya. "Namaku Arman. Kamu siapa?" Sejenak, hanya keheningan yang menjawab. Tapi akhirnya, suara lirih keluar dari bibir mungil itu. "Lila." Arman mengangguk, mencoba menghafal nama itu di hatinya. "Lil, nama yang indah," gumamnya. "Lila, kamu dari mana? Kenapa bisa ada di tempat sampah?" Lila menunduk, matanya berkaca-kaca. Tangan kecilnya meremas ujung baju compang-camping yang ia kenakan. Aku tidak tahu." Suaranya nyaris tak terdengar. "Aku hanya ingat aku mencari mama dan papa, tapi aku tersesat dan lalu gelap." Arman menggigit bibirnya, menahan perasaan yang berkecamuk. Jelas bahwa Lila telah mengalami sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang membuatnya terdampar di tempat sampah tanpa arah. Namun, ia tak ingin memaksa. "Tak apa," katanya akhirnya. "Kamu aman di sini. Aku akan menjagamu." Hari-hari berlalu, dan perlahan Lila mulai terbiasa dengan kehidupan bersama Arman. Meski hidup mereka sulit, Arman selalu berusaha membagi apapun yang ia punya, sekecil apapun itu. Setiap pagi, ia akan mengajak Lila berjalan menyusuri ganggang sempit dan tempat sampah, mencari barang bekas yang bisa dijual. Lila, meski masih kecil, tak pernah mengeluh. Ia mengikuti Arman kemanapun, menggenggam tangannya erat seolah takut terpisah lagi. Namun, dunia tidak selalu ramah pada mereka. Beberapa orang memandang Arman dengan curiga, menganggapnya penculik karena tiba-tiba membawa seorang anak kecil. Tak jarang, mereka diusir saat mencoba mengais sampah di tempat yang lebih bersih. Arman hanya bisa menundukkan kepala dan menarik Lila pergi, menggenggam tangannya lebih erat seolah berjanji bahwa ia tidak akan pernah meninggalkannya. Pada suatu sore, ketika mereka tengah memilah-milah sampah di belakang pasar, suara klakson mobil mewah membuat mereka menoleh. Sebuah sedan hitam berhenti di pinggir jalan, dan dari dalamnya keluar sepasang pria dan wanita berpakaian rapi. Wajah mereka tampak lelah, tetapi begitu mata sang wanita bertemu dengan Lila, tangisnya pecah seketika. "Lila!" Lila membeku, tubuhnya menegang, dan untuk sesaat, ia hanya bisa menatap pasangan itu dengan mata terbelalak. Arman merasakan genggaman tangan kecil itu mengendur, seolah antara percaya dan tidak dengan apa yang baru saja terjadi. Dalam sekejap, kehidupan mereka yang selama ini sunyi dan terpinggirkan berubah. Arman tidak tahu apakah ini akan menjadi akhir dari ikatan mereka, atau awal dari badai yang lebih besar. Lila masih membeku di tempatnya. Matanya menatap nanar ke arah sepasang pria dan wanita yang kini berjalan tergesa-gesa ke arahnya. Arman dapat merasakan tangan kecil itu semakin lemas dalam genggamannya. Hatinya bergetar, antara takut kehilangan Lila dan bingung dengan apa yang sedang terjadi. Wanita itu, dengan wajah yang basah oleh air mata, langsung berlari dan meraih tubuh Lila ke dalam pelukannya. "Lila! Oh Tuhan, anakku!" Tangisnya pecah. Tubuhnya bergetar hebat saat merasakan kehangatan putrinya yang telah lama hilang. Sementara itu, pria di sampingnya tampak berusaha menahan emosinya,
Meskipun matanya juga berkaca-kaca, Arman berdiri terpaku. Perlahan, kenyataan mulai menyusup ke dalam benaknya. Lila bukanlah gadis kecil yang terlantar begitu saja. Ia memiliki keluarga, orang tua yang telah mencarinya selama ini. Namun, sebelum Arman sempat berbicara, pria itu menatapnya dengan tatapan penuh kecurigaan. "Siapa kau?" bentaknya. Suaranya tajam penuh kemarahan. Arman tersentak. Aku Arman. Aku menemukannya di tempat sampah beberapa hari yang lalu." Jawabnya jujur, meski dadanya mulai sesak dengan firasat buruk. "Di tempat sampah?" Pria itu menatapnya dengan penuh kecurigaan yang semakin dalam. "Apa maksudmu? Kau menculiknya, bukan? Kau menyekap anakku selama ini." Arman terkejut. Tuduhan itu bagaikan tamparan keras di wajahnya. "Tidak, aku tidak pernah menculik Lila. Aku menemukannya sendirian di tempat pembuangan akhir. Ia ketakutan dan kelaparan. Aku hanya ingin menolongnya." Wanita itu menatapnya dengan mata penuh kebimbangan. Ia memeriksa tubuh Lila, memastikan tidak ada luka atau tanda-tanda kekerasan. Namun, suaminya tidak mudah percaya. "Sudah berbulan-bulan kami mencarinya. Kau tahu betapa putus asanya kami. Dan sekarang kau ingin kami percaya bahwa kau hanya menemukannya begitu saja?" Arman merasa dadanya sesak. Dunia seolah berputar begitu cepat. Dari ketenangan yang ia bangun bersama Lila menjadi badai penuh tuduhan dan kesalahpahaman. "Aku bersumpah, aku tidak melakukan apapun yang buruk pada Lila. Aku hanya ingin menolongnya." Suaranya bergetar, tetapi ia tetap berdiri tegak. Lila, yang sejak tadi hanya diam dalam pelukan ibunya, akhirnya bersuara. "Bukan, kakak Arman tidak menculikku." Suaranya kecil, tetapi cukup jelas untuk didengar semua orang. "Dia menolongku. Dia memberiku makan. Dia melindungiku." Wanita itu menatap wajah putrinya dengan raut tercengang. "Apa benar, sayang? Apa kakak ini tidak menyakitimu?" tanyanya penuh harap. Lila menggeleng. "Kakak Arman baik. Kakak Arman menyelamatkanku." Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, pria itu tampak ragu. Ia melirik Arman yang masih berdiri dengan wajah penuh luka batin. Perlahan, amarah yang membakar matanya mulai redup, tergantikan oleh kebingungan dan kesadaran bahwa mungkin ia telah salah menilai pemuda miskin di hadapannya. Namun, meskipun kebenaran mulai terungkap, Arman tetap merasa ketakutan. Takut kehilangan satu-satunya orang yang telah membuatnya merasa berarti di dunia ini. Apakah ini akhir dari kebersamaannya dengan Lila? Ataukah Tuhan masih menyimpan keajaiban lain untuknya? Keheningan menyelimuti suasana setelah pengakuan Lila. Arman menatap gadis kecil itu dengan hati yang campur aduk. Ia merasa lega karena Lila membelanya. Tetapi di sisi lain, kesadaran pahit mulai menyusup ke dalam hatinya. Lila akan pergi. Ia akan kembali ke tempatnya yang sebenarnya. Ke dalam pelukan keluarga yang selama ini mencarinya dengan putus asa. Wanita itu kembali menangis. Kali ini bukan hanya karena kebahagiaan telah menemukan putrinya, tetapi juga karena rasa bersalah telah menuduh seseorang yang ternyata adalah penyelamat anaknya. Ia menatap Arman dengan penuh penyesalan. "Maafkan kami. Aku sangat panik. Aku tak bisa berpikir jernih. Terima kasih, Arman. Terima kasih karena telah menjaga Lila." Suaranya bergetar, tulus dari lubuk hati. Arman hanya tersenyum tipis, meskipun hatinya mulai terasa hampa. "Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar, Bu," jawabnya pelan. Ia menatap Lila yang masih memegang ujung jaket lusuhnya. Mata gadis kecil itu berkaca-kaca, seakan memahami bahwa perpisahan ini tidak bisa dihindari. "Aku tidak mau pergi."
Suara Lila terdengar serak. Ia menggenggam jaket Arman lebih erat, seolah jika ia melepaskannya, maka semuanya akan berakhir. Aku mau tinggal sama kakak Arman. Arman tersenyum lemah, berlutut agar sejajar dengan Lila. Lila, sekarang kamu sudah menemukan keluargamu. Mereka pasti sangat menyayangimu. Aku hanya ingin kamu bahagia. Tapi, kakak juga keluargaku. Air mata mulai jatuh di pipi Lila. Ia menangis terseduh-seduh, tak peduli dengan semua orang yang melihatnya. Ia merasa aman bersama Arman, dan meskipun kini orang tuanya telah menemukannya, bagian dari hatinya tetap tertinggal bersama pemulung baik hati itu. Pria kaya itu akhirnya menarik napas panjang. Semua yang terjadi membuatnya berpikir ulang. Ia melihat Lila yang menangis dalam dekapan ibunya, melihat Arman yang meskipun tampak tegar, namun jelas tersirat kesedihan dalam matanya. Pemuda ini telah memberikan segalanya untuk anaknya, bahkan tanpa mengharapkan imbalan apapun. "Kau tinggal di mana, Arman?" tanyanya dengan suara yang lebih tenang. Arman tersenyum kecil, seolah menertawakan pertanyaan itu. "Di mana saja yang bisa kutinggali, Pak?" "Di gubuk reot, di pinggir jalan. Aku tak punya rumah." Jawaban itu membuat pria kaya itu semakin merasa bersalah. Ia menatap gubuk kecil di belakang Arman. Bangunan yang hampir roboh itu sama sekali tak layak disebut tempat tinggal. Sesak rasanya membayangkan bagaimana seorang pemuda sebaik ini bisa bertahan dalam kondisi seperti itu. Wanita itu kemudian berbisik pada suaminya, dan pria itu mengangguk. Setelah itu, ia kembali menatap Arman. "Kau tidak pantas hidup seperti ini. Kau telah menyelamatkan dan merawat putriku dengan baik. Izinkan kami membalas kebaikanmu." Arman mengerutkan kening, tidak mengerti maksudnya. "Maksud Bapak?" "Kami ingin membantumu," lanjut pria itu. "Kami bisa memberimu tempat tinggal yang layak, pekerjaan yang baik, bukan sebagai balas budi, tetapi karena kau pantas mendapatkannya." Arman terdiam. Ia tidak pernah mengharapkan apapun, tidak pernah berpikir bahwa kehidupannya bisa berubah dalam sekejap. Namun, melihat Lila yang masih menggenggam jaketnya dengan mata penuh harap, ia sadar bahwa mungkin ini bukan hanya tentang dirinya. Mungkin ini adalah awal dari kehidupan yang selama ini ia impikan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk seseorang yang telah menganggapnya keluarga. Namun, apakah ia pantas menerima semua itu? Ataukah takdir hanya sedang mempermainkannya? Arman menatap pria kaya itu dengan ragu. Tawaran itu terdengar seperti mimpi yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Seumur hidupnya, ia selalu percaya bahwa orang miskin seperti dirinya hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Ia tidak terbiasa menerima belas kasihan. Meskipun ia tahu tawaran itu bukan sekadar rasa kasihan, melainkan bentuk penghargaan atas apa yang telah ia lakukan untuk Lila. Aku tidak tahu harus berkata apa, Pak." Arman akhirnya bersuara, suaranya sedikit bergetar. "Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar. Aku tidak pernah mengharapkan apapun sebagai balasan." Pria itu tersenyum tipis. Tatapannya tidak lagi penuh kecurigaan seperti sebelumnya. "Kami tahu, Arman. Justru karena itu kami ingin membantumu. Kau sudah menjaga anak kami lebih dari yang bisa kami bayangkan. Jika kau menolak, setidaknya pertimbangkan ini demi masa depanmu." Arman terdiam. Ia melirik ke arah Lila, yang masih memandangnya dengan mata penuh harap. Gadis kecil itu masih enggan melepaskan jaketnya, seolah takut Arman akan menghilang begitu saja.
Hati kecilnya berbisik bahwa ini adalah kesempatan yang selama ini tak pernah ia bayangkan akan datang. Namun, di sisi lain, ia juga takut. Takut akan perubahan yang terlalu drastis. Takut akan dunia yang berbeda jauh dari kehidupannya selama ini. Tapi, Pak, saya hanya seorang pemulung. Saya tidak punya keahlian apapun. Arman mencoba mencari alasan. Wanita itu menyentuh bahunya lembut. Kebaikan hatimu jauh lebih berharga daripada keahlian, Arman. Itu yang membuat kami percaya bahwa kau layak mendapatkan kesempatan ini. Arman menelan ludah. Pikirannya masih berputar-putar, mencoba memahami kenyataan yang begitu cepat berubah. Namun, saat ia kembali menatap Lila yang masih menggenggam ujung jaketnya erat, sesuatu dalam hatinya melembut. Ia tidak bisa mengecewakan gadis kecil itu. Ia tidak bisa terus bertahan dalam kehidupannya yang keras ketika ada kesempatan untuk berubah. Arman menarik napas dalam, kemudian mengangguk pelan. Baik, Pak, aku menerima tawaran kalian. Lila langsung melompat ke pelukan Arman, menangis terisak. Aku tidak mau kakak Arman pergi. Kakak tetap bersamaku, kan? Arman mengusap kepala gadis kecil itu. Matanya ikut memanas. Aku tidak akan kemana-mana. Lila, aku akan tetap ada untukmu. Di bawah langit yang mulai temaram, di antara sisa-sisa sampah dan kehidupan lamanya, Arman akhirnya menerima bahwa takdir mungkin memberinya kesempatan kedua, bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk benar-benar hidup. Hari-hari berlalu dengan cepat. Hidup Arman berubah dalam sekejap, seperti mimpi yang terlalu indah untuk dipercaya. Dari seorang pemulung yang tinggal di gubuk reot, kini ia memiliki tempat tinggal yang layak, pakaian bersih, dan pekerjaan di perusahaan milik ayah Lila. Namun, di balik semua itu, ada ketakutan yang masih menghantui hatinya. Ketakutan bahwa suatu hari semua ini akan berakhir dan ia akan kembali ke kehidupan lamanya. Setiap pagi, Arman bangun di kamar yang nyaman, jauh berbeda dari dinginnya jalanan yang selama ini menjadi rumahnya. Namun, ia tetap menjalani hidup dengan sederhana. Ia bekerja dengan giat, belajar dengan sungguh-sungguh, dan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan kepadanya. Lila selalu ada di sisinya. Gadis kecil itu menolak berpisah darinya, bahkan sering memaksanya menemani bermain di taman atau membacakan dongeng sebelum tidur. Arman merasa hangat setiap kali Lila memeluknya erat, seakan takut kehilangan dirinya lagi. Hubungan mereka tidak berubah, bahkan semakin erat seperti kakak dan adik kandung. Namun, meskipun kehidupannya kini lebih baik, Arman masih merasa canggung berada di lingkungan yang serba mewah. Ia seringkali merasa tidak pantas berada di sana, seperti orang asing yang tersesat dalam dunia yang bukan miliknya. Hingga suatu malam, saat ia termenung di teras rumah besar itu, pria yang kini menjadi atasannya mendatanginya. Kau masih merasa ini bukan tempatmu, bukan? Tanya pria itu sambil duduk di sampingnya. Arman tersenyum tipis, menundukkan kepala. Saya tidak terbiasa dengan semua ini, Pak. Seumur hidup saya hanya tahu bagaimana bertahan di jalanan. Rasanya aneh bisa tidur di kasur empuk dan makan makanan yang enak setiap hari. Pria itu menghela napas, lalu menepuk bahu Arman dengan lembut. Kau tahu, ketika kami kehilangan Lila, hidup kami terasa hampa meskipun kami punya segalanya. Kami bahkan hampir kehilangan harapan. Tapi kau mengembalikan kebahagiaan kami. Dan bukan hanya itu, kau telah menjadi bagian dari keluarga kami. Arman menoleh, menatap pria itu dengan mata berkaca-kaca. Keluarga? Pria itu mengangguk.
Ya, Arman, kami tidak hanya ingin memberimu pekerjaan atau tempat tinggal. Kami ingin kau tahu bahwa kau bukan sekadar seseorang yang pernah menolong putri kami. Kau adalah bagian dari kami sekarang. Air mata menetes di pipi Arman. Seumur hidupnya, ia selalu sendiri. Ia tidak pernah tahu bagaimana rasanya memiliki keluarga. Hingga hari ini, untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar diterima, bukan karena belas kasihan, tetapi karena ketulusan. Malam itu, di bawah langit yang bertabur bintang, Arman akhirnya mengizinkan dirinya untuk percaya. Percaya bahwa ia berhak mendapatkan kebahagiaan. Percaya bahwa hidupnya tidak harus selalu tentang penderitaan. Dan percaya bahwa untuk pertama kalinya, ia benar-benar memiliki rumah. Kebaikan sejati adalah ketika seseorang menolong tanpa mengharapkan balasan. Arman, seorang pemulung yang hidup dalam kemiskinan, membuktikan bahwa kekayaan bukanlah ukuran nilai seorang manusia. Meskipun hidupnya keras dan penuh keterbatasan, ia masih memiliki hati yang lembut dan tangan yang siap menolong. Saat menemukan seorang anak kecil terlantar di antara tumpukan sampah, ia tidak berpikir dua kali untuk merawat dan melindunginya, tanpa memikirkan imbalan atau risiko yang mungkin ia hadapi. Kisah ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, tidak akan pernah sia-sia. Terkadang, hidup membawa kita pada situasi sulit yang menguji ketulusan hati kita. Namun, seperti yang dialami Arman, ketulusan itu akan menemukan jalannya sendiri untuk kembali. Orang yang selama ini dianggap tak berharga oleh masyarakat ternyata memiliki hati yang lebih berharga daripada emas. Dan pada akhirnya, ia mendapatkan kehidupan yang lebih baik karena kebaikan yang telah ia sebarkan. Hidup seringkali tidak adil bagi mereka yang kurang beruntung. Namun, dalam ketidakadilan itu, selalu ada harapan. Arman mungkin tidak pernah membayangkan bahwa keputusannya menolong seorang anak kecil akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Dari seseorang yang tak memiliki apa-apa, ia akhirnya menemukan rumah, keluarga, dan kesempatan untuk hidup lebih baik. Itu semua terjadi bukan karena keberuntungan semata, tetapi karena hati baiknya yang selalu berusaha memberi, meskipun ia sendiri tidak memiliki banyak. Pelajaran penting dari cerita ini adalah bahwa setiap orang, tidak peduli dari mana asalnya atau bagaimana latar belakangnya, memiliki kesempatan untuk mengubah hidupnya. Bukan harta yang menentukan nilai seseorang, melainkan bagaimana ia memperlakukan orang lain. Kadang, kebaikan datang dari tempat yang paling tidak kita duga, dan orang yang terlihat paling sederhana bisa memiliki hati yang paling besar. Selain itu, cerita ini juga mengingatkan kita untuk tidak mudah menghakimi seseorang hanya dari penampilan atau pekerjaannya. Banyak orang baik yang hidup dalam kesulitan, tetapi tetap memiliki hati yang tulus. Seperti yang dialami Arman, tuduhan dan prasangka sempat menghampirinya. Namun ketulusan selalu menemukan jalannya untuk bersinar. Mungkin dalam kehidupan kita sering dihadapkan pada pilihan, menolong atau mengabaikan, peduli atau acuh tak acuh. Arman memilih untuk menolong, dan keputusannya mengubah hidupnya. Siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, kebaikan yang kita lakukan hari ini juga akan membawa perubahan besar dalam hidup kita. Karena pada akhirnya, dunia ini tidak diukur dari seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa banyak yang telah kita berikan. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berbuat baik, sekecil apapun itu. Jangan pernah ragu untuk menolong orang lain, karena kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, tinggalkan komentar tentang pelajaran yang kalian dapatkan dari kisah ini, dan tentunya,
Subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.